Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan program Alpa, Alkitab Menyapa. Hari ini kita sampai kepada pembahasan seri Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat dan yang kelima, yang berbunyi demikian: dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami kata hidup di dalam ayat ini dalam hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu bahwa firman Allah yang merujuk kepada Yesus Kristus itu telah mencipta segala sesuatunya. Karena itu, ketika disebutkan bahwa dalam Dia, dalam firman, dalam Yesus Kristus ada hidup, maka kita harus memahaminya sebagai sumber kehidupan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Saudara-saudara, ini berarti secara tidak langsung Yohanes itu ingin menegaskan bahwa di luar Yesus Kristus hanya ada kematian semata-mata. Dan hal itu dijelaskan di dalam kalimat berikutnya. Hidup itu adalah terang manusia, yang artinya hidup itu adalah terang bagi manusia. Nah, saudara, ketika dikatakan hidup itu adalah terang bagi manusia, itu berarti manusia sedang berada di dalam kegelapan. Dan kegelapan yang dimaksud di sini itu adalah kegelapan secara rohani, kegelapan di dalam dosa. Paulus, saudara, menegaskan di dalam suratnya Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hal itu terjadi sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Roma pasal 5 ayat yang ke-12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita masuk ke dalam pembahasan ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya, maka ini menimbulkan satu pertanyaan. Jika kegelapan itu tidak bisa menguasai terang itu, mengapa orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu tidak mau datang kepada Yesus Kristus, Sang Terang itu sendiri? Saudara-saudara, hal itu disebabkan karena manusia menikmati kehidupan di dalam dosa tersebut. Nah, fakta ini itu menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa dosa itu selalu senantiasa menawarkan kenikmatan hidup kepada manusia. Sekali lagi, dosa selalu menawarkan kenikmatan hidup kepada manusia. Itu sebabnya bagi saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita akan memberitakan kabar baik kepada mereka, maka hal pertama yang perlu saudara dan saya perbuat ialah menyadarkan mereka akan keberadaan
mereka yang belum percaya tentang kehidupan mereka di bawah kuasa maut. Bahwa mereka sedang berjalan menuju ke dalam hukuman kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sebab tanpa menyadari akan keberdosaan mereka di hadapan Allah, tanpa menyadari bahwa hidup mereka sedang berada di bawah hukuman maut, tanpa menyadari bahwa hidup mereka sedang berjalan di dalam hukuman kekal di dalam neraka, maka mereka tidak akan pernah bisa mau datang kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang sanggup menolong mereka dari dosa-dosa mereka. Karena itu sekali lagi, sebelum kita memberitakan keselamatan di dalam Kristus Yesus kepada mereka, kita harus menyadarkan mereka, kita harus memberitakan keberdosaan mereka di hadapan Allah yang Maha Kudus. Supaya dengan kesadaran itu mereka boleh menyadari bahwa diri mereka butuh seorang juru selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya kebenaran firman Allah yang diuraikan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya. Amin.